Sergio, ucap Monica yang berdiri di depan Sergio. Sergio nampak terkejut, lalu dia terdiam. Begitu pula dengan Gaby. Ayo cepat, namamu sudah disebut dari tadi, ucap Monica sinis. Sergio bangun dari tempat duduknya dan meninggalkan Gaby tanpa sepatah kata pun. Hanya bahasa isyarat yang mengisyaratkan sampai jumpa kembali. Gaby hanya tersenyum tipis pada Sergio. Cepatlah Sergio, namamu sudah disebut. Jangan banyak tingkah. Ini soal keberlangsungan hubungan kita. Marah Monica. Iya sayang, tenang saja, ucap Sergio. Seusai itu Sergio pulang bersama Monica. Namun wajah Monica terlihat murung dan sedikit kesal pada Sergio. Di dalam mobil Monica sama sekali tidak berbicara sepatah kata pun. Kamu kenapa sayang? Tanya Sergio yang sedang memainkan setir. Aku cemburu, aku marah, aku kesal, entah kenapa. Rasanya aku tidak rela kamu menghamili orang lain, ucap Monica. Bukannya ini ide kamu, aku sudah menuruti kemauan kamu. Tapi kenapa kamu jadi seperti ini? Tanya Sergio lagi. Entahlah. Oh ya, apakah kita nggak terlalu mahal menyewa rahim perempuan itu dengan harga 1 miliar? Di luar uang perawatan? Tanya Monica. Aku rasa tidak ya. Menurut info katanya perempuan itu masih perawan dan dia juga cantik, ucap Sergio. Tuh kan? Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Aku juga kalau tidak ada kontrak dengan brand luar negeri pasti aku rela hamil. Tapi aku masih mempunyai banyak kontrak dan karirku sebagai model sedang naik daun, ucap Monica dengan rasa penyesalan. Sudah sayang, ini sudah keputusan final. Kita akan menikah dan yang penting aku dan kamu bersatu, ucap Sergio. Makasih ya sayang, tapi jangan lagi buat aku cemburu, ucap Monica. Memangnya apa yang membuat kamu cemburu? Tanya Sergio. Perempuan tadi, dia cantik tanpa riasan sedikit pun, ucap Monica. Sergio pun tertawa terbahak. Aku hanya menyapa saja, kamu lupa, dia itu karyawan restoran waktu itu, ucap Sergio. Kamu seorang konglo, pilih-pilihlah mencari seorang teman. Jangan sama perempuan seperti itu, ucap Monica kesal. Iya sayang, maaf ya, ucap Sergio. Monica pun hanya terdiam. Sepulang dari pemeriksaan, Gaby mendapatkan uang lagi. Kini dia mendapatkan uang itu dari Paco. Uang itu dibelikannya obat untuk sang ibu dan juga beberapa makanan yang banyak. Carmen pun curiga dengan pekerjaan Gaby. Kamu dapat uang dari mana? Bukannya kamu dipecat? Tanya Carmen. Aku ada sisa uang dari tempat kerja sebelumnya, jadi aku belikan makanan dan keperluan ibu, ucap Gaby gugup. Apakah uangnya sebanyak ini? Kamu kan hanya bekerja 2 hari, ucap Carmen lagi. Tiba-tiba Valeria datang dan menjelaskan. Iya kak, dia dipecat dan dapat pesangon dari tempat kerjanya. Wajar setiap karyawan dapat kompensasi, jelas Valeria. Wajar, tapi tidak untuk karyawan 2 hari seperti Gaby, ucap Carmen. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda, Kak. Restoran tempat Gaby bekerja penuh dengan kemakluman, ucap Valeria lagi. Oh begitu. Maaf, aku hanya heran saja. Aku takut anakku terjerumus ke pekerjaan yang tidak-tidak. Apalagi kondisiku sedang tidak baik-baik saja, ucap Carmen. Sambil memegang erat tangan Carmen, Valeria berkata, jangan khawatir. Akan selalu kuawasi anak gadismu, ucap Valeria. Terima kasih banyak Valeria. Kamu memang adikku satu-satunya, ucap Carmen sambil membalas genggaman tangan itu. Kini Monica berada di dalam kamar mewahnya dengan mengenakan pakaian casual yang seksi. Dia terduduk di ranjang indah dan nyaman sambil memegang kartu ucapan berwarna merah dengan kombinasi emas ciri khas sang penggemar misterius itu.
Monica galau, mengapa sang penggemar bisa seromantis dan tahu isi hatinya, sedangkan Sergio yang sudah menjadi tunangannya malah acuh tak acuh. Ibundanya yang bernama Lucia masuk ke kamar Monica sambil tersenyum. "Kenapa masih di kamar? Ayahmu sudah menunggu?" tanya Lucia. "Aku galau, Bu," ucap Monica. "Galau kenapa?" tanya Lucia. Sergio seramah dan bersahabat sekali dengan orang atau dengan perempuan lain. "Aku takut dia lupa sama aku sebagai tunangannya," ucap Monica, cemas. "Jangan takut. Ibu melihat sorot matanya hanya ada kamu di hatinya. Malah tidak ada yang lain. Lagi pula laki-laki mana yang mau kehilangan cinta dari seorang perempuan yang sempurna seperti kamu? Cantik, punya pekerjaan yang bagus, karirmu lancar," ucap Lucia mencoba menenangkan. "Tidak semua laki-laki berpikir seperti itu. Malah yang lebih mengerti dan romantis hanyalah penggemar rahasiaku," ucap Monica. "Lupakan penggemar rahasiamu. Dia hanyalah ilusi," ucap Lucia sambil merebut kartu ucapan itu dari tangan Monica. "Kenapa, Ibu?" "Kalau nanti Sergio tetap seperti itu, maka aku akan mencari siapa laki-laki di balik penggemar rahasiaku," ucap Monica. "Jangan sayang, kamu harus melanjutkan pertunangan ini dengan Sergio. Ibu sangat yakin Sergio bukanlah laki-laki yang seperti kamu pikirkan. Dia seorang yang sangat bertanggung jawab, dan terbukti dia nurut sekali dengan kemauan kamu yang ingin menggunakan ibu pengganti," ungkap Lucia. "Iya, memang benar sekali. Dia lelaki yang penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Ibu telah menyadarkan kegelisahan hati aku selama ini," ucap Monica. "Ya sudah, sekarang cepat siap-siap. Ayahmu menunggu di bawah," ucap Lucia dengan ramah. Namun tanpa disadari, lelaki yang notabene-nya penggemar rahasia itu ternyata sedang memperhatikan di luar kediaman Monica. Di kantor tempat di mana Paco dan Pablo bekerja, ternyata Paco menyimpan kecurigaan pada Gaby. "Gaby adalah gadis yang cerdik, yang patut kita waspadai," ucap Paco. "Kenapa? Ada apa dengan gadis itu?" tanya Pablo. "Dia diam-diam pasti menyelidiki siapa pasangan yang menyewa rahimnya. Jangan sampai dia tahu, karena selain ada indikasi transaksi di belakang kita, calon istri dari lelaki pemilik benih itu juga cemburuan. Makanya kita harus benar-benar menjaga gadis ini," jelas Pablo. "Tenang saja. Kalau sampai dia melanggar aturan kita, lihat saja nanti. Dia akan menerima konsekuensinya," ucap Pablo. "Benarkah?" "Apa itu, Pablo?" tanya Paco. Namun Pablo hanya tersenyum jahat. Albert mendatangi kantor Sergio. Terlihat Sergio tengah tersenyum sambil melamun. Pintu itu ditutup dengan kerasnya oleh Albert. Sontak Sergio terkejut. "Ah, Paman Albert," ucap Sergio. "Kenapa melamun? Sedang melamun apa?" "Tampaknya senang sekali," ucap Albert. "Dari mana kamu tahu kalau aku sedang melamun?" tanya Sergio. "Aku tahu karena tatapan matamu sangat kosong, ditambah ekspresi wajahmu yang mendukung," ucap Albert. "Entah pikiranku sedang kemana, yang jelas aku bukan sedang memikirkan pernikahan," ucap Sergio. "Memikirkan apa?" tanya Albert. "Senyum indah pada wajah tanpa riasan, namun tampak cantik," ucap Sergio pada Albert. Albert sudah mengira kalau itu pasti adalah Monica. Hal itu membuat Albert kesal. Niat Albert memisahkan Monica dan Sergio sepertinya akan gagal, karena Sergio malah semakin cinta pada Monica. Namun pikiran Albert berlawanan dengan Sergio. Justru Sergio malah sedikit demi sedikit memikirkan kecantikan Gaby. "Dia memang sudah cantik, cantik alami," ucap Sergio sambil tersenyum. "Sial, aku harus mengambil celah. Dari mana untuk memisahkan Monica dan Sergio?"
batin Albert. Saat itu Carmen tengah membereskan rumah Valeria. Namun tak sengaja dia melihat sepucuk kertas yang bertuliskan jadwal untuk ibu pengganti. Apa ini? Kenapa ada nama anakku? Di sini tertulis jadwal pengambilan sel telur. Apa maksudnya? Marah Carmen. Carmen pun langsung menemui Gaby yang sedang mencuci piring. Dia membentak anaknya dengan menyodorkan kertas itu. Apa ini? Jawab. Apa yang akan kamu lakukan dengan jadwal ini? Tanya Carmen dengan nada tinggi. Sontak Gaby bingung. Dia gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. Surat itu